Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah online service City Gate Fellowship Church. Sebelum kita memulai ibadah sermon this morning, saya ingin mengundang saudara untuk siapkan hati, siapkan posisi terbaik di rumah untuk menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati. Kami mengucap syukur Tuhan, kami dapat berkumpul di tempat ini. Even though it's virtually, we know we have the same heart, the same purpose. That is to glorify Your name, that is to know Your will more and more, God. Thank you for everything, God. Jemaat Tuhan, kalau tidak keberatan pagi hari ini, mari kita angkat pujian dan sembah kita semua kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu pada pagi hari ini. Ucapkan terima kasih Tuhan. Just say thank you for His goodness, for your family, for your work. Thank you, Jesus. Memerlukan Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku, di dalam-Mu hanya Engkau yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama katakan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Kau penuh pengharapanku, di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang kami percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau
Katakan hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Sekali lagi, hanya Engkau Tuhan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yes Tuhan, hanya Engkau. Dengan segenap hati katakan, Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ajari kami untuk terus mengandalkan Engkau Tuhan. Dan sadari kami Tuhan, kalau hidup kami hanya sementara di bumi ini, maka kami tahu kami mempunyai sebuah tanggung jawab untuk melayani Tuhan. Kami mempunyai sebuah tanggung jawab untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi hari Tuhan, kami ingin minta maaf Tuhan. Seringkali kami menjalani segala hal dalam rutinitas yang sama. Kami sering dipenuhi dengan rasa takut kami dengan situasi di luar. Kami sering dipenuhi dengan pemikiran egois kami. Sampai kami lupa Tuhan bahwa hidup kami hanya sementara. Ajari kami Tuhan untuk mengadopsi pikiran Tuhan. Pikiran Yesus yang menyenangkan Bapa. Terima kasih. Kami sembah Engkau di tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Yes Jesus, yes Lord. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Oh, kami hilang tanpa Roh Kudus-Mu. Kami tersesat Tuhan tanpa Engkau. Oh, we need you more. We need you more than anything. We need you, Lord. Yes, Jesus. Sadarkan kami Tuhan. Sadarkan kami Tuhan. Untuk melayani Engkau di sisa hidup kami ini. Semua katakan, ku tatap langit di atasku, ku lihat jutaan bintang yang terang. Kami tahu, ku tahu rumahku di salah satunya, rumah yang Kau sediakan bagiku. Dan kami tatap, ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Kami tahu Tuhan, ku tahu ini tak selamanya.
bukan rumah kami, bukan rumahku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Yes, Yesus, ingatkan kami Tuhan. Yesus, ingatkan kami Tuhan, kami akan pulang. Semua katakan, ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya. Ini bukan rumahku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Satu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua, ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa, tak ada yang dapat memisahkan kita. Dan tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan, buat hari yang baru. Terima kasih buat anugerah. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih Tuhan buat penggembalaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan sungguh kami bersyukur karena kami tetap temukan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau tetap Tuhan yang baik. Kebaikan dan kasih-Mu, rahmat-Mu senantiasa baru buat kami setiap pagi. Dan kami dapati Engkau sempurna adanya. Dan kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur for a new day that you have given us. Semua Tuhan, segala kejadian dan perkara-perkara yang kami jalani dalam kehidupan kami tahu semua ada dalam kendali dan kontrol Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan datang pada pagi hari ini. Kami mau datang dengan ucapan syukur. Kami mau datang di hadapan Tuhan sebagai satu keluarga, sebagai satu unit kesatuan tubuh Kristus Tuhan. Kami mau datang di hadapan Tuhan dengan sebuah kerinduan untuk kami Tuhan bersekutu lebih intim dengan Tuhan. Untuk kami sungguh bisa lebih mengenal pribadi-Mu Tuhan, mengenal siapa Engkau dalam hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh mengecap dan melihat sendiri kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga bukan dari kata orang saja kami kenal Tuhan, tapi sungguh kami mengenal Tuhan karena kami mengalami pribadi Tuhan. Mari Tuhan, pada pagi siang hari ini Tuhan, kami mohonkan Tuhan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau Tuhan dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami mau Tuhan dimurnikan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memimpin kami Tuhan. Biar hati kami, pemikiran kami Tuhan, kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk kami bisa fokus Tuhan. Untuk kami bisa menangkap isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan yang terdalam buat setiap daripada kami. Terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan, tanpa
Roh Kudus, semua yang hamba-Mu sudah persiapkan, semua yang hamba-Mu kerjakan, semua yang kami kerjakan, sungguh Tuhan menjadi kehilangan makna dan kehilangan arti. Kami mohonkan Tuhan Roh Kudus bekerja, kerjakan perkara yang tidak terbatas di tengah-tengah kami. Yang berdoa biar setiap daripada kami yang lemah boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap daripada kami boleh dipulihkan dan disembuhkan dari dosa-dosa kami, dari cara hidup kami yang sia-sia Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh semakin dibawa, semakin bisa menyerupai Kristus, majikan kami yang agung. Terima kasih Tuhan, berbicara pada pagi siang hari ini. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan dengan sebuah excitement dan sebuah kerinduan, eagerness Tuhan akan-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan kami telah bersyukur. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi atau selamat siang buat setiap daripada kita yang ada di rumah masing-masing. I hope that semua daripada kita semua baik-baik saja di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita masuki minggu ke-3 bulan Juli Saudara, dan nanti juga Pastor Andi akan menyampaikan beberapa announcement mengenai what is really happening at the moment dengan the latest update dengan coronavirus. Tapi saya melihat bahwa we are probably on the track di mana kita akan menghadapi situation yang probably will be a bit worse than what we all expected before. Tapi saya percaya bahwa di tengah masa-masa ini, saya percaya Kristus tetap adalah menara perlindungan kita. Seperti pemazmur mengatakan bahwa where does my help come from? My help comes from the Lord, the creator of heaven and the earth. Tetap berlindung dalam Tuhan, tetap menaruh pengharapan kita dalam Tuhan, tetap melabuhkan iman dan kehidupan kita, pengharapan kita di dalam pengharapan yang sejati, Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau ambil kesempatan kembali untuk kita merenungkan kembali firman Tuhan. Dan saya mencoba untuk melanjutkan dari apa yang kita sudah bicarakan minggu lalu Saudara. Kalau Saudara ingat, kita bicara tentang the sense of urgency in what really matters most. Minggu lalu kita menyepakati bahwa istilahnya dengan semua kondisi yang terjadi, dengan pandemi yang terjadi dan sebagainya, saya melemparkan sebuah pertanyaan seperti begini: what if segala sesuatu yang kita pandang penting dalam hidup, all this pandemic, atau segala sesuatu yang kita anggap deemed to be important, keluarga kita, pernikahan kita, hubungan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, what if those things that we think are important actually they are not the most important thing in life? What if there are other things that are more important, they are more critical than all those items that we deem to be important? Dan kita bahas mengenai sense of urgency, dan one ultimate important thing yang kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya adalah yang minggu lalu kita sebut adalah when the day the Son of Man is revealed. Hari di mana anak manusia akan dinyatakan. Hari itu akan datang kepada kita dalam dua bentuk Saudara. Satu, mungkin saat kematian secara fisik menjemput kita, maka masa kekekalan kita akan dimulai di saat itu. Atau kalau kita masih beruntung dan kita masih hidup sampai pada akhir, hari itu akan dinyatakan ketika anak manusia Yesus datang kembali ke dunia untuk kedua kalinya. The day the Son of Man is revealed to us adalah the day when the eternity really begins, and when the physical life simply ends on earth. Dan Saudara, kita perlu membangun sebuah urgency untuk menghadapi itu. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa the exactness or the certainty of that day to come is real. Bahwa hari itu pasti akan menghampiri kita Saudara. Permasalahannya hanya kita tidak tahu kapan hari itu akan terjadi. Oleh sebab itu kita perlu membangun sebuah sense of urgency, dan kita memahami dan kita menyepakati minggu lalu bahwa our perception really matters. If we perceive something to be really important, maka itu akan menghasilkan sebuah tindakan yang urgent, tindakan yang kritis, tindakan yang penting dalam kehidupan kita. The problem is, sometimes and quite often we don't see this eternal matter as an important matter in our life. Dan saat kita gagal untuk memahami
betapa kritikal dan pentingnya dan urgentnya perkara kekekalan ini untuk kita selesaikan, saudara, maka kehidupan kita hari ini tidak akan merefleksikan urgensi itu. Maka kita akan menemukan kita mungkin hari ini kita masih bisa bermain seolah-olah kita masih punya hidup puluhan tahun lamanya. Kita masih hidup seperti hidup itu tidak terbatas untuk kita nikmati. Saudara, hari ini saya mau lanjutkan. Minggu lalu kita bahas dari kisah Lot. Kalau saudara ingat bagaimana Lot dan keluarga meresponi hal yang urgent itu, saudara, dengan respon-respon yang tidak tepat. Makanya ayat di dalam Perjanjian Baru, di ayat yang kemarin kita baca adalah menghadapi hari Tuhan itu diambil sebuah pelajaran. Belajarlah dari engkau dari kejadian Lot di saat Sodom dan Gomora ditunggang balikan oleh Tuhan. Dan di ayat yang terakhir kalau saudara ingat dikatakan we remember Lot's wife. Jadi ada sebuah pelajaran yang sangat precious yang kita bisa pelajari dari Lot. Kalau saudara ingat Lot saat menghadapi hari di mana Sodom dan Gomora harus tunggang balikan, Lot dikatakan apa? Lot mengambil respon yang tidak tepat. One of them is about facetiousness. Menantu Lot itu tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting, dianggap sebagai sebuah candaan. Lot juga dikatakan ada sebuah hesitation untuk mengikut dan meninggalkan Sodom dan Gomora. Ada juga sebuah tindakan compromise untuk mencoba mengkompromikan, saya tidak bisa lari sampai ke atas gunung, biarkan kami stay di tempat ini, di kota yang namanya kota Zoar saat itu. Ada juga respon yang terakhir itu dikatakan adalah about reminiscence, atau dikatakan bahwa istri Lot itu dikatakan memandang kembali ke belakang terhadap mengingat kembali kenikmatan dan kepuasan yang didapati di dalam kota Sodom dan Gomora. Dan hari ini, saudara, saya mau mengambil kisah dari dari Alkitab kita di Matius pasal 22 ayat 2 sampai 7. Matius 22 ayat 2 sampai 7. Mari saya akan bacakan buat saudara sebuah parable yang Yesus ajarkan. The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servants to those who had been invited to the banquet to tell them to come, but they refused to come. Then he sent some more servants and said, "Tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet." But they paid no attention and went off, one to his field, another to his business. And the rest seized his servants, mistreated them, and killed them. And the king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Sebuah parable yang Tuhan ajarkan tentang pernikahan, sebuah the great banquet atau the wedding feast. Dikatakan bahwa raja mengawinkan anaknya dan diundanglah tamu-tamu yang saya sebutkan the pre-selected guests, tamu-tamu yang sudah dipilih sejak semula, saudara, untuk mereka datang dan hadir. Dan sebenarnya kalau kita belajar dari konteks ini, sebenarnya orang-orang the pre-selected guests ini adalah menggambarkan bangsa Israel atau bangsa Yahudi saat itu, bahwa istilahnya mereka adalah bangsa umat pilihan Tuhan secara fisik, by the hak prerogatif Tuhan untuk memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tetapi pesan keselamatan atau the message of salvation that came through Jesus, the person of Jesus saat itu, message gospel itu ditolak oleh bangsa Yahudi. Message gospel itu Mesias di dalam Kristus Yesus itu ditolak oleh bangsa Israel. Dan ini digambarkan dalam parable ini, dikatakan mereka menolak untuk hadir dalam the wedding banquet yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Lalu saudara, kalau kita lanjutkan ayat ke-8 sampai 9 dikatakan gini, "Then he said to his servants, the wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street corners and invite to the banquet anyone you find." Lalu raja dikatakan mendapati pesan bahwa hey, the pre-selected guests, mereka tidak mau hadir. Dan raja mengatakan begini, bahwa the wedding banquet is ready. The show must go on. But those guests that I pre-selected, they did not deserve to come. Karena mereka menolak aku. Dan dalam sebuah wedding feast, dalam konteks kultural saat itu, saat orang yang diundang tidak hadir, itu menunjukkan sebuah level disrespect sebetulnya terhadap
yang mengundang saudara. Jadi raja itu mengatakan, so now you go to the street corners. Cari di pinggir-pinggir seluk-seluk jalan. And you find and invite anyone you find. Carilah dan undanglah siapapun yang kau bisa temukan. Jadi ini menggambarkan this street guests, tamu jalanan ini. Ini sebenarnya menggambarkan adalah orang-orang non-Yahudi. Kita semua yang mendapatkan undangan atas keselamatan di dalam Kristus. Kita memperoleh akses tersebut oleh kasih karunia. By the grace of God, we have access. We can taste the grace of God, the love of Christ, the salvation found in Christ. Jadi saudara, bahwa this street guests, they are invited by grace. They are not invited by merit. They are not invited by their status. Dan itulah kasih karunia, itu adalah saya dan saudara. Kita memperoleh akses dan diundang masuk ke dalam pernikahan anak raja berdasarkan kasih karunia saudara. Nah saudara, jadi ini sebenarnya dalam konteks ini berbicara apa sih? Sebenarnya berbicara tentang perkara kekekalan kita. Perkara kekekalan kita, bahwa istilahnya Allah mempunyai rancangan bahwa suatu hari kita akan bersama, kita akan masuk ke dalam sebuah pernikahan dengan anaknya, dengan Kristus Yesus saudara. Dan ini menyangkut masalah kekekalan kita. Ini bicara tentang keselamatan, karya keselamatan atau rancangan keselamatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Dan saudara, sebetulnya kalau misalnya kita pelajari di sini, maka kita akan menyadari bahwa istilahnya satu, we are invited, you and me, we are all invited by grace. Tetapi saudara, bahwa being invited is not the end of the story. Banyak orang Kristen, banyak gereja mencoba menyampaikan bahwa the gospel it sounds too easy and very simple because hey, we have all been invited to the cross, we have been invited to the salvation of Christ, and Christ has died for us. We have all been invited. Tapi saya mau menyatakan hari ini bahwa being invited is not the end of the story. Being invited is a different matter from you actually attending the banquets. Saudara, seringkali kita merayakan kasih karunia Tuhan. Hey, we have been forgiven by the grace of God. We have been accepted just the way we are. Tapi saudara, sadarkah saudara, kalau kita cuma stop at celebration points by believing in the story of Jesus dying on the cross for us, saudara, sadarkah saudara bahwa we actually have potential, kita punya kemungkinan menjadi seperti those pre-selected guests, orang tamu-tamu yang sudah dipilih sejak semula, yang pada saat hari itu datang, mereka mengatakan, saya tidak bisa hadir. Saudara, saat kita sebagai tamu jalanan tersebut, kita diberikan undangan, hey, datang kepada pernikahan anak domba. Kita sebagai orang Kristen, kita senang, wow, I am no one, I am unworthy, I'm undeserving, but I've got this invitation, hallelujah, it's great news. Saudara, Anda bisa memegang invitation tersebut. You can celebrate your invitation, you can celebrate the fact that you have been invited, and you can be so grateful for that. However, when the day comes, we have the same chance as those pre-selected guests that we are saying basically, sorry, we cannot attend. Kita tidak bisa menghadiri. Mari saudara, being invited to the kingdom of God, being invited to the salvation in Jesus is not the end of the story. What really matters is when that day comes, we actually attend. Pertanyaannya saudara, saat hari pernikahan tersebut tiba, saya mau menyampaikan ini hari pernikahan ini, saya memandang ini adalah sebuah that day that Son of Man is revealed. Hari pernikahan ini adalah hari di mana kekekalan, hidup kekal kita dimulai. Saat hidup fisik kita berakhir dan kita pulang kembali kepada pencipta kita. That is the day of the feast. When that day comes, where are we? Jadi saudara, mari kita lanjutkan cerita ini. Matius 22 ayat ke-10.
So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled with guests. Akhirnya ditemukan dan dicari mereka the good and the bad. Perhatikan ini, ada yang buruk, ada yang baik. Mereka diundang dan dikatakan mereka masuk dalam that wedding hall. Mereka hadir, saudara. Mereka masuk dan mereka akhirnya hadir di dalam pernikahan, hari pernikahan tersebut. Jadi saudara, hal pertama sebetulnya yang kita mau yang kita harus pelajari dan kita harus ingat di sini lah, don't stop at being grateful for the invitation, but you have to turn up. Engkau harus hadir. Engkau harus hadir di saat wedding itu terjadi. When the day comes, you have to attend. Saudara, dan saudara perhatikan ini, bahwa di saat hari pernikahan itu datang, the pre-selected guests itu mereka menolak untuk hadir. Akhirnya muncullah invitation yang untuk hadir untuk mereka yang orang-orang di pinggir jalan. Dan saat saya merenungkan kembali hal ini, saya sudah pernah sharekan ini probably an X number of years ago. Tapi saat saya renungkan hal ini, perhatikan ini. Those pre-selected guests, mereka menolak untuk hadir dalam pernikahan ini. Ada beberapa alasan yang mereka sebutkan. Kalau saudara tadi baca di ayat yang sebelumnya, kalau saya boleh summarize begini, bahwa mereka the pre-selected guests, mereka menolak untuk hadir itu adalah alasan-alasan yang pertama, they simply just refuse to come. Tapi ada juga dikatakan alasan yang berikutnya adalah dikatakan when the king sent more servants, dikatakan mereka bilang begini, but they paid no attention. Mereka tidak memperhatikan. Mereka tidak memperdulikan. Mereka dapat invitation tapi mereka tidak pedulikan. Jadi saudara, sebenarnya the pre-selected guest ini yes, dalam konteks itu adalah untuk bangsa Yahudi. Tapi saudara, saya mau menyampaikan begini. We as the street guests, when we got the invitation, we can actually act like those pre-selected guests. Kita terima invitation itu, kita bisa saat hari itu tiba, kita juga bisa mengatakan bahwa istilahnya I refuse to come. Atau dikatakan I pay no attention. Oh, lupa ya hari ini ada. Oh, ternyata ada pernikahan. We pay no attention. Kita bisa bertindak hari ini sebagai orang Kristen, datang ke gereja, tapi kita tidak memperhatikan, tidak punya sense of urgency tersebut terhadap the eternal matter. Alasan berikutnya dikatakan they went off. They went off to do what? One to his field, one another to his business. Jadi mereka pergi untuk mengurus their own business. They just minded their own business, saudara. Jadi saudara, ternyata saat hari itu dinyatakan, kita bisa bertindak seperti orang-orang tersebut. Dan kita harus punya, disinilah prinsip berjaga-jaga dalam Alkitab itu menjadi penting. Kalau misalnya dalam parable tersebut dikatakan hari itu adalah hari pernikahannya, diundanglah semua dan mereka itu dikatakan hadir. Dikatakan the wedding hall was filled with guests. Those street guests, they just simply attended. Tapi saudara, hari ini kalau kita bicara kembali dalam konteks hari ini, that day the Son of Man is revealed to us. Our physical death is not here yet. The second coming of Jesus is not here yet. Jadi saudara, this is just at the moment we are living in this day. As simple as we are looking forward to that day to come, to that D-Day to come. Dan we don't know when that day is gonna come. Jadi saudara, kita sangat mungkin bisa menjadi seperti those pre-selected guests saat kita mengatakan we mind our own business. Dan ternyata saudara, saat kita memperhatikan hal ini, satu hal, kalau saya boleh tarik garis merah di situ, satu hal yang bisa membuat kita tidak memperdulikan hal kekekalan kita. Satu hal yang membuat kita bisa terluput untuk memperhatikan hal atau perkara kekekalan kita adalah sebetulnya our business as usual matters on this earth. Semua hal yang terlihat seperti business as usual, BAU, in our world, itu bisa menghilangkan atau mendestroy our senses untuk kita bisa berjaga-jaga senantiasa. Orang-orang tersebut menolak, mereka bukan orang jahat. They simply just refuse to come. They are just being too busy. They just pay no attention because they've been too hectic and busy with life.
mereka they pay no attention because they decided to mind their own business, one to the field, one to do the business. Kita sibuk dengan perkara-perkara yang lain yang kita anggap penting. Ini kembali lagi kepada poin yang minggu lalu kita sampaikan. Kita sibuk dengan keluarga kita sibuk mungkin dengan pernikahan kita sibuk dengan bisnis kita, dengan aset kita sibuk dengan segala hal pekerjaan kita. Sehingga we paid no attention that hey, the day could be today. Hari itu bisa saja hari ini terjadi. Kematian kita bisa saja hari ini terjadi. Yesus datang bisa saja hari ini terjadi. This is the business as usual matters that can cripple our awareness. Bisa melumpuhkan keberjagaan kita terhadap hari Tuhan tersebut. Dan disinilah kita perlu sangat berhati-hati dan don't get me wrong, I'm not trying to tell you that we don't look after all those things, your family, your marriage, blah blah, your job. That's not my intention. Anda harus memperhatikan, Anda harus bertanggung jawab. You become the steward of God, menjadi orang kepercayaan Tuhan untuk memanage hal ini dengan semua sempurna dan baik. Tetapi saudara, those other important things yang dalam hidupmu itu, they cannot seize your focus away from the day. Mereka tidak boleh mengambil fokusmu terhadap hari kekekalanmu, hari di mana anak manusia dinyatakan dalam hidupmu. Mari saudara kita lanjutkan. This is about the spiritual precaution and awareness. Kita harus terus membangun rasa berjaga-jaga kita saudara. Bahwa hari itu bisa terjadi kapan saja. This is all the business as usual matters. Kita harus bisa memanage mereka tanpa kita kehilangan fokus dan attention terhadap hari kedatangan atau hari di mana anak manusia dinyatakan saudara. Nah saudara, saya masuk sekarang, kita lanjut lagi. Matius 22 ayat 11-12. Hal yang pertama tadi, you make sure that you attend. You make sure you have the invitation. You make sure on the day, if the day happens today, you attend. Engkau hadir, engkau dapat hadir di hari tersebut. Yang kedua adalah Matius 22 ayat 11-12. But when the king came in to see the guests, he noticed a man there who wasn't wearing wedding clothes. He asked, how did you get in here without wedding clothes, friend? The man was speechless. Excuse me. Hal yang kedua dikatakan bahwa saat orang-orang the street guests come in, ada satu tamu yang dikatakan tamu tersebut tidak mengenakan baju pernikahan atau the wedding clothes. Atau ini adalah sebuah, mungkin kalau saya sebutkan adalah this is the dress code yang harus dikenakan oleh tamu. Dan saudara, dalam culture saat itu tersebut, sebetulnya saat terjadi pernikahan, the host of the party, the host of the banquet will provide the garments, akan menyediakan pakaian yang harus dikenakan. Jadi saudara, dalam hal ini orang tersebut tidak mengenakan pakaian yang sudah disediakan. Dan itu dipertanyakan, kenapa kau bisa hadir di sini tanpa kau mengenakan pakaian tersebut? Jadi saudara, saya mau menyampaikan begini. You being invited, you attend to the day. But another important matter here, there is actually a spiritual dress code that you have to suit yourself up in. Untuk sampai engkau mengenakan pakaian itu, sampai hari itu engkau hadir sebagai tamu yang mengenakan pakaian-pakaian, yang mengenakan pakaian yang telah disediakan oleh the host of the party. Jadi saudara, Anda tidak bisa cuma sebatas Anda tampil dan Anda tampak dan Anda hadir saat hari itu muncul. Ada sebuah requirement di sana. Dan saudara, kalau Anda dapat undangan pesta, terkadang itu ada ditulis ada the dress code is somewhere on the bottom. It's a smaller fonts yang sometimes we can overlook that section. Tapi saudara, saya mau menyampaikan begini, when it comes to your eternal matter, you attend to that banquet, the feast, the wedding feast, Anda harus mengenakan pakaian yang Tuhan sudah sediakan. Ada sebuah requirement di sana. Ada the standard of the kingdom for us as the children of God. We have to put on. Ada sebuah standar pakaian yang kita harus kenakan, saudara. Nah, saudara, sebetulnya kalau saya mau bilang begini, apa implikasinya terhadap kita hari ini? Selama kita masih hidup, selama we are still waiting for the day to come. Implikasinya buat saya dan saudara sebetulnya adalah hari kita setiap hari dalam kehidupan kita di dunia adalah hari kita mempersiapkan dan make sure bahwa we fit
into that outfit. We fit into that garment that God has given us. Untuk kita memastikan kita bisa tepat, saudara, masuk dan pas. Kita make sure kita mengenakan pakaian tersebut. Sehingga hari itu datang, Anda sudah rapi. Saat hari itu datang, Anda sudah siap untuk berpesta, saudara. Dan disinilah prinsip perubahan itu hadir. Disinilah the principle of change itu harus comes into play. Saya ada share beberapa hari yang lalu melalui Instagram tentang the principle of change. Bahwa selama kita hidup di dunia ini, Anda pada dasarnya tugasmu adalah, panggilan dan tujuan utamamu adalah engkau harus berubah. You have to change from your old life to this new life that God has given. From your old way of living to this new kind of way of living that God has directed us to live. Dan inilah masa perubahan itu harus terjadi selama kita hidup. Dan masalahnya kita tidak tahu kapan hari the day is gonna come. And that makes this preparation even more critical. Because you know, this could be your last day of preparing yourself for the day. Ini bisa hari terakhir Anda mendandani dirimu. Ini bisa menjadi hari terakhir di mana Anda merapikan, mempersiapkan dirimu untuk hari Tuhan. Dan kalau saya boleh ulangi sedikit tentang prinsip perubahan. Perubahan kita haruslah menjadi sebuah perubahan yang sifatnya adalah progresif, holistik, dan permanen. Dengan kata lain bahwa istilahnya tidak cuma sebatas berubah, saudara. Holistik berarti bahwa perubahanmu harus entire, perubahanmu harus full from the inside and out. Perubahanmu tidak cuma sebatas di luar, tapi harus dari dalam keluar. Saudara, harus sempurna, tubuh, jiwa, dan rohmu itu harus berubah. Perubahanmu harus progresif, berarti perubahanmu harus semakin hari semakin matang. Semakin dewasa seharusnya perubahanmu. Perubahanmu semakin komplit, semakin sempurna setiap hari. Ada pertumbuhan di sana. Keserupaanmu dengan Kristus semakin hari harus semakin sempurna, harus semakin perfect, harus semakin komplit. Dan perubahan itu harus permanen. Dengan kata lain, perubahan itu harus tetap sifatnya. Banyak orang berubah hanya dalam 1 minggu. Banyak orang berubah dalam retret hanya sepanjang 3 hari. Banyak orang berubah hanya dalam 1 hari minggu saat ibadah 1 jam. Nah, tapi saudara, perubahanmu yang sejati harus perubahan yang sifatnya tetap dan selalu ada dalam setiap musim kehidupan. Perubahanmu harus menetap, saudara, harus abide. Nah, saudara, saya mau tutup dengan ini. Efesus pasal 4 ayat 22-24. Bagaimana kita berubah? You were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, to put on the new self created to be like God in true righteousness and holiness. Saya akan mencoba membahas ini buat saudara lebih dalam dibandingkan saat saya memberikan video 5 menit saya beberapa hari yang lalu. Jadi saudara, prinsip perubahan ada datang dengan 3 step di sana. Yang pertama adalah it's about you put off your old self, putting off your old self, menanggalkan manusia lama. Anda tidak bisa berubah dan Anda tidak bisa mengenakan pakaian pesta yang Tuhan sudah berikan kalau Anda tidak tanggalkan pakaian lamamu terlebih dahulu. Dan disinilah Tuhan memberikan sebuah pengertian bahwa istilahnya engkau tidak bisa bawa cara hidupmu yang lama, engkau tidak bisa bawa manusia lamamu ke dalam kekekalan. Engkau tidak boleh membawa cara hidup dan dosa-dosa masa lalumu ke dalam kerajaan Tuhan. Engkau tidak boleh membawa borok-borok masa lalumu itu, borok-borok dosamu ke dalam pesta pernikahan tersebut. You have to take off, you have to put off your old self. 1 Corinthians 15:34. Come back to your senses as you ought and stop sinning, for there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. Jadi dalam kitab Korintus firman Tuhan menyatakan jelas, you stop sinning, berhenti berdosa, berhenti melakukan dan menghidupi hidupmu yang meleset dari panggilan Tuhan, berhenti menghidupi hidupmu yang lari dari tujuan Tuhan. Saudara, kasih karunia Tuhan telah menebus engkau, telah menerima engkau. Tetapi kasih karunia Tuhan tidak mematikan natur dosamu. Kasih karunia Tuhan tidak mematikan naluri dosamu, saudara. Dan saya harus mengatakan begini. It takes God's decision to graciously forgive our sins. To forgive us from our sins. However, it takes our decision to actually stop sinning. I'll repeat one more time. It takes God's decision to graciously forgive us.
but it takes our decision to actually stop sinning. Tuhan tidak bisa menghentikan dosa kita. Tuhan tidak bisa membuat dosa kita seperti seolah-olah hilang dan kita tidak lagi bisa berdosa. Tuhan bisa mengampuni, Tuhan menyelesaikan perkara dosa itu di atas kayu salib, tetapi keputusan kitalah yang bisa menghentikan gaya hidup dosa kita. Jadi saudara, disinilah yang penting yang terjadi adalah bahwa kita harus menyadari dan memiliki sebuah spirit of brokenness, spirit of repentance, spirit of humility, to actually correct ourselves and to see, to accept the correction from the Holy Spirit, to accept the rebuke from the Holy Spirit, to accept the instruction and the discipline from the Holy Spirit, to basically spot, hey, engkau masih mempunyai banyak borok di sini, engkau masih jahat di sini, engkau masih jahat di sini, engkau masih jahat di sini. Kita harus menerima kerendahan hati untuk kita bisa terima. Oh, okay, this is wrong. Let's just put it off. Thank you, Holy Spirit. I'm so sorry. Let's put it off. Let's stop it. Tetapi terkadang kita mempunyai tendensi untuk we tend to listen things that we only want to hear. Kita mau mendengar, we set our ears open to things that we only want to hear. Kita tidak suka ditegur, kita tidak suka dikoreksi. Seringkali koreksi dari Roh Kudus kita tolak mentah-mentah karena kita merasa kita sudah paling benar. Disinilah permasalahannya. Anda harus mempunyai sebuah spirit of brokenness, spirit of humility, untuk istilahnya mengatakan ini salah dan saya harus tinggalkan. Dan saudara, saat kita bicara tentang perkara dosa, natur dosa itu tidak hilang. Naluri dosa itu masih ada. Tapi saya mau bilang begini, it is important for us to understand what drives us to sin. What is our motivation to sin actually? Kenapa kita berdosa? Kenapa kita melakukan dosa? Kenapa kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Kenapa kita luncas dari sasaran yang Tuhan sudah berikan? Why do we sin? And why do we keep on sinning? Sebenarnya kalau saya mau sebut seperti begini, we don't sin out of duty, we don't sin out of obligation, but we sin out of pleasure seeking. Tidak ada kita bangun pagi-pagi lalu kita bilang, saya mau berdosa. We don't sin because we feel that it's an obligation for us to sin. Tetapi we choose to sin because we seek the pleasure out of that. Kenapa kita berdosa? Karena kita merasa kita mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dari dosa tersebut. Kenapa kita berdosa? Karena kita mendapat kesenangan saat kita melakukan dosa tersebut. Saat kita melenceng dari kebenaran firman Tuhan, kita merasa kita nikmat, kita merasa kita puas. Oleh sebab itu saudara, the only way that sin can be put to death is simply by recognizing and acknowledging, internalizing the existence of a greater pleasure found in Christ. Anda berdosa karena Anda menginginkan kenikmatan dari dosa tersebut. Cara Anda untuk mematikan dosa tersebut tidak ada cara lain selain Anda menerima atau menginternalize sebuah kepuasan atau kesenangan yang lebih yang Anda temukan hanya di dalam Kristus. Anda tidak bisa mematikan dosa dan mengalahkan dosa. Anda tidak bisa menanggalkan pakaian lamamu, cara hidupmu yang lama, cuma sebatas willpower. Anda bisa keluar dari sebuah seminar, Anda bisa keluar dari sebuah ibadah dengan Anda mempunyai sebuah willpower. Oh ya, aku harus berhenti lakukan itu. Aku harus berubah, aku harus tinggalkan cara hidupku yang lama. Iya, aku harus tinggalkan. Willpower doesn't solve your sin. Willpower bisa membantu Anda hanya for a short period of time. Tetapi yang bisa menghentikan Anda, yang bisa menyelesaikan perkara dosamu adalah sebetulnya ini. Saat Anda menemukan dan membandingkan the pleasure you find in sin with the greater, superior pleasure you find in Christ alone. And you say with your logic and ratio, your heart says, this is much greater pleasure. I choose this. Kalau saya sebut dengan istilah minggu lalu, you choose life over death. You choose Christ over sin. Dalam hidupmu, this is the battle of your mind. It presents the choice to you to make. And you have to be able to see the pleasure, the satisfaction, the completeness that you find in Christ is more superior than what the sin provides you. You choose life over death. You choose Christ over sin. Nah, hal yang kedua, saudara,
Tadi dikatakan bahwa you are to be made new in the attitude of your mind. Anda diperbaharui dalam pikiran. Disinilah cara berpikirmu harus berubah. Disinilah firman Tuhan harus hadir by the renewing of your mind. Tidak ada lagi selain peran firman Tuhan di sini untuk mengubah cara berpikir saudara. Dan saudara, saya harus mengingatkan begini. It is important for us to understand that we change not just for the sake of changing. Kita berubah bukan cuma sebatas karena kita harus berubah. Ya udahlah, kita berubah saja menjadi lebih Kristen. Karena kita orang Kristen, kita harus berubahlah. We don't change just for the sake of changing. Tapi saudara, we have to change because we know why we have to change. We change because we know and we understand how we can change. Anda harus tahu saat Anda menanggalkan dosa dan Anda mengenakan pakaian yang baru. Anda harus tahu kenapa kita lakukan ini. Kenapa harus berhenti berdosa? Kenapa harus melakukan menyenangkan Tuhan? Anda harus tahu what really drives you. Sehingga kita tidak lakukan perubahan karena istilahnya ya kita berubah saja. A mindless change is never permanent. Anda berubah tanpa Anda memikirkan dengan put a thinking process behind it. Perubahan itu menjadi kurang makna. Perubahan itu menjadi kurang arti. Kita harus mempunyai sebuah perubahan. Kita harus disertai, harus menyentuh pada level rasio kita. Perubahan kita harus menyentuh pada level paradigma berpikir kita. Konsep pemikiran kita harus menyentuh pada the attitude, sikap berpikir, sikap meresponi kita. Karena hanya dengan perubahan yang menyentuh akal budi dan pikiran tersebut, itu yang membuat kita akan semakin dewasa dalam menyikapi hal-hal dalam hidup ini. Saudara, banyak hal yang terjadi dalam hidup ini yang di luar kendali kita. Things in life can change anytime. And all change basically, they often can be unprecedented. They can often be disruptive. They can often be unavoidable. Dan kita di luar kalkulasi dan perhitungan kita. Dan disinilah kalau kita cuma sebatas berubah, oh ya kita berubah deh. Anda dihadapi dengan situasi-situasi yang baru, Anda pasti akan kelabakan secara spiritual. Tapi kalau kita disertai dengan pemikiran, menyentuh, mengubah cara berpikir kita, maka di saat kita menghadapi situasi-situasi baru, kita menghadapi kondisi-kondisi yang baru, maka kita akan mempunyai sebuah wisdom and discernment, sebuah pemikiran, kedewasaan, berpikir dan menyikapi sesuatu. Dan disinilah kenapa we have to change, because we understand why we change, how we change. Yang terakhir saudara, dikatakan you have to then put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Mengenakan pakaian baru. Inilah hasil dari Anda menanggalkan yang lama, Anda berpikir, dan Anda kenakan pakaian yang baru. Saya mau bacakan, saya tutup dengan ayat ini, Kolose 3 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan dalam The Message Translation. Perhatikan ini. Don't lie to one another. You are done with that old life. It's like a filthy set of ill-fitting clothes you have stripped off and put in the fire. Now you are dressed in a new wardrobe. Every item of your new way of life is custom made by the Creator with His label on it. All the old fashions are now obsolete. Words like Jewish, non-Jewish, religious, irreligious, insider, outsider, uncivilized, uncouth, slave, and free mean nothing. From now on, everyone is defined by Christ. Everyone is included in Christ. So chosen by God for this new life of love, dressed in the wardrobe God picked out for you, which is compassion, kindness, humility, quiet strength, discipline. Be even-tempered, content with second place, quick to forgive an offense. Forgive as quickly and completely as the Master forgave you. And regardless of what else you put on, wear love. It's your basic, all-purpose garment. Never be without it. A beautiful scripture. Dikatakan Anda mengenakan pakaian baru. Dikatakan tadi apa? Tinggalkan pakaian lamamu yang kotor, yang rusak itu. You have stripped off, you put in fire.
Kelarkan perkara cara hidupmu yang lalu, kelarkan tersebut, selesaikan hal itu, sehingga engkau bisa mengenakan pakaian yang baru. The garment that's custom made by God. It is defined by Christ. We are defined by Christ. We are included in Christ. Dan dalam mengenakan pakaian-pakaian yang baru tersebut, disinilah Anda harus tenggelam dalam kebenaran firman Tuhan, supaya Anda tahu kehendak, pikiran, perasaan Tuhan Yesus. Hanya to name a few, this is very deep, this scripture is, yang kita nggak akan punya waktu untuk membahas sampai dalam. Tapi dikatakan begini, dress in the wardrobe that God picked out for you. Compassion, punya rasa belas kasih. Kindness, kemurahan hati. Kindness adalah you do certain things for those who don't really expect from you. You do something kind, do something good, even if you don't have to. That's kindness. Humility, kerendahan hati. Punya that sort of spirit of humbleness. Tidak merasa diri paling hebat. Quiet strength. It is about patience. It is about perseverance. Anda mampu bisa bertahan dalam kondisi krisis. Anda bisa bertahan di sana. Disiplin. Anda berdisiplin hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Anda disiplin. Anda taruh target Anda. Anda taruh keseriusan Anda di sana. Komitmen Anda. Saudara, saat Anda menyenangi sesuatu, when you are into something, you devote yourself into it, you are disciplined into it. Ada dari saudara yang punya hobi misalnya, Anda suka hobi nge-gym, saudara. Anda suka hobi makan makanan sehat. Anda you are into that fitness and well-being stuff. And you devote yourself into it. If you really believe in it, then you are into it. Same thing with Christianity. If you are really into it, you be serious in it, discipline in it, be even tempered, content with second place, quick to forgive an offense, cepat mengampuni. Ada sebuah pelanggaran yang orang lakukan terhadapmu, Anda harus tidak cuma sebatas mengampuni, saudara. Dikatakan Alkitab bilang quick to forgive. Ada banyak orang mengampuni membutuhkan 1 tahun, tapi firman Tuhan, you have to be quick. Karena saudara, kenapa saudara mengampuni harus Anda cepat? Karena Anda tidak tahu when the day is gonna come. It's not funny when the day comes, you still have that remaining 50% of unforgiven sins from your brother that you haven't settled. Then the day comes. Itu seperti Anda masih mengenakan that filthy set of clothes yang Anda masih kenakan dan Anda bawa ke dalam kekekalan, dan Tuhan bilang tidak bisa. You have to be quick to forgive. Forgive as quickly and completely as the Master forgave you. How amazing is that? Tuhan tidak mengampuni kita setengah-setengah. Tuhan ampuni kita di atas kayu salib, kelar, tuntas, selesai. Dan dengan pengampunan seperti itu, hal itulah yang Tuhan tuntut dari saya dan saudara. Banyak orang bilang, tapi pastor, this wound is very deep. I can't really forgive like that. It's just like it takes time to recover. Maka kita seringkali bilang, let time heal, biar waktu menyembuhkan. I sort of believe in that in the past, that that's what people say. It takes time to recover. It takes time to forgive. But hey, you want to put on the new clothes that Jesus has provided you. You have to forgive quickly and completely. Anda harus ampuni cepat, tuntas, seperti Kristus mengampuni. And regardless of what else you put on, whatever it is, you can name it, holiness, purity, whatever. Wear love. It's your basic all-purpose garment, never be without it. Kenakan kasih. Jadi saudara, inilah pakaian yang baru yang Tuhan sudah sediakan. Dan saudara, doa saya hari ini, kita mengalami perubahan yang semakin matang dalam Tuhan. Hidup ini yang tidak panjang. Kita pastikan setiap hari kita semakin berubah. Menanggalkan manusia lama, memperbaharui cara berpikir, kenakan manusia baru. Selalu jalani proses tersebut. Tanggalkan manusia lama, berubah cara berpikir, kenakan pakaian yang baru. Terus menerus saudara, sehingga one day, if the day comes, when that day
the day comes, kita bisa ditemukan masuk dalam pesta pernikahan anak domba, dan kita didapati, kita kenakan pakaian yang Tuhan sudah berikan. Saat kita mengenakan pakaian yang sudah berikan, it is important for us to understand we are fitting into the size that God has provided us. Kita terbiasa dalam hidup ini mempunyai tendency, we go out shopping, we find something that we like, the dress that we like, the shirt that we like, and then we find the size that we want. Dan Anda akan banyak pilihan dari extra small, small, medium, large, extra large. Anda mencari size yang cocok dengan saudara. Tapi saudara, you know what? When it comes to that spiritual garment, it comes with one size. It comes with the size that is defined by Christ. It comes with one size that has been provided, that has been set by God. It's a matter of us fitting into that. Disinilah kenapa perubahan menjadi penting. Kenapa Anda masih hidup hari ini? Karena Tuhan masih ingin perubahan terus terjadi dalam hidup saya dan saudara. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi siang hari ini, buat kebenaran firman Tuhan. Kami mau memandang perkara kekekalan kami sebagai perkara yang urgent dalam hidup kami. Kami tidak mau Tuhan terlena dengan kesibukan hidup kami. Kami tidak mau terlena Tuhan sampai kami we pay no attention to it. Sampai kami Tuhan we keep minding our own business. Hal-hal yang kami pandang penting, keluarga, pernikahan, pekerjaan kami Tuhan yang kami anggap penting. Tapi Tuhan ajar kami untuk kami terus menaruh fokus kami dan tidak pernah melepaskan fokus kami terhadap perkara kekal kami. Yaitu di hari di mana anak manusia akan dinyatakan. Tuhan, kami mau saat hidup kekal kami dimulai, kami semua ditemukan siap dengan pakaian yang Tuhan sudah sediakan. Oleh sebab itu kami memastikan selama masa hidup kami di dunia ini Tuhan, 70, 80 tahun atau whatever it is Lord, it can come shorter than that. Tapi kami memastikan dalam hidup kami di dunia ini Tuhan, kami mau hidup mengalami perubahan yang holistik, yang progresif, mengalami perubahan yang permanen Tuhan. Kami mau semakin diubahkan. Untuk kami berubah, kami tahu kami harus tanggalkan manusia lama kami. Kami harus hentikan dosa-dosa cara hidup kami yang lama, yang sia-sia. Kami harus berubah cara berpikir, konsep berpikir, kerangka berpikir kami harus diubahkan oleh Tuhan. Dan kami mau mengenakan pakaian yang baru yang Tuhan sudah sediakan. We want to fit into that garment that God has provided for us. Thank you Jesus. Hamba serahkan setiap jemaatmu ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba-Mu tidak bisa menjumpai setiap jemaatmu satu persatu Tuhan. Tapi hamba-Mu berdoa, tangan Tuhan menyertai mereka. Roh Kudus hadir dalam hidup mereka Tuhan. Senantiasa tuntun mereka, beri hikmat, beri pengertian dalam banyak hal. Dalam mereka menghadapi dan menyikapi hal-hal kehidupan mereka. Terima kasih Roh Kudus. Hamba serahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. God bless you all. Keep winning. Selamat siang, bersama dengan City Gate Church News. Saya berharap saudara-saudara, Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Dengan adanya kasus-kasus baru di kota Sydney, saya berharap saudara-saudara melakukan apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dengan menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun, atau at least pakai hand sanitizer, melakukan social distancing, dan juga memakai masker. Melalui pengumpulan dana COVID yang sudah dilakukan gereja saat ini, 70% dana sudah didistribusikan, dan baru-baru ini kami mendistribusikan dana tersebut untuk membantu saudara-saudara kita di Indonesia melalui Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi saudara-saudara yang masih tergerak untuk membantu pengumpulan dana COVID, silakan bisa transfer di rekening gereja dengan deskripsi COVID-19. Dan tidak lupa, hari Selasa ini kita ada Bible Study, dan juga hari Kamis ada Live Talk. Dan pesan saya yang terakhir untuk pengumuman hari ini, kita tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, kalau perlu minum vitamin, dan istirahat yang cukup. Tuhan memberkati.